Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Salam. Saya ganti layar dulu. Ini kan saya lagi coba-coba background ya. Jadi sekarang trennya itu mulai ya banyak nyari-nyari pembicara ya, pembicara itu Pak dari kampus terutama ya. Cari pembicara digital marketing ya atau pembicara yang ada hubungannya sama perubahan bisnis ya dari pola offline ke online ya. Ada pihak kampus yang nyari-nyari, jadi saya dihubungi dari beberapa kampus ya lewat murid RWP juga yang punya bisnis ya, bisnis jasa pembicara. Jadi ada murid RWP yang bisnisnya sebagai pembicara seminar. Ini ada bisnisnya itu ya, pembicara seminar. Jadi banyak pembicara seminar di bidang A, B, C, D dan seterusnya dia kenal, lalu dia buat website atau buat blog khusus pembicara seminar ya. Nah, sering saya dapat undangan ya lewat itu ya, lewat Google. Jadi mereka dapat pihak-pihak yang mengundang dari Google ya. Salah satunya dari kampus nih kalau jadi. Tadi makanya saya tanya ke Pak Abdul Rauf, Bapak kampus mana di Muhammadiyah ya? Tadi ada dari kampus Mercu Buana juga nyari-nyari ya, informasi tentang materi masih dalam pendekatan materi digital marketing. Jadi memang kelihatannya Pak Rauf ya, dosen-dosen sekarang pada di training ya Pak ya. Kemarin tadi dari Mercu Buana mau ikut mereka sedang ngadain program TOT ya. TOT-nya sih macam-macam materinya, pokoknya perubahan dari misalnya marketing, development, terus iklan sampai digitalisasi ke arah online lah ya. Tadi dari direktur programnya juga nelpon untuk kecocokan materi dari pihak Mercu Buana tadi ya. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman yang mempelajari materinya step by step tahu alurnya. Sebenarnya ini kan alurnya atau puzzle-puzzlenya yang kita sambung ya. Kalau teman-teman langsung satu materi, misalnya langsung EBS ya, tanpa website, itu kan banyak juga di luar belajar, tapi teman-teman nggak tahu puzzle-nya ya. Kalau sekarang teman-teman dibuat menyusun puzzle, dari mulai riset Google, terus dari bagaimana menarik orang dari riset tadi ya, dari hasil riset, menarik ke website, caranya dengan menulis ya. Lalu setelah jadi, kita juga bisa promosi lewat media sosial. Nah, yang kemarin isu Google itu kalau mau mendatangi pengunjung, ya dua cara tuh sebenarnya ya. Dari website, kita sengaja rutin postingnya dari website tentang kesehatan atau tentang skincare, ya tentang perawatan wajah. Ya. Nah, terus satu lagi akun GMB, Google My Business. Ya. Akun GMB dia berdasarkan nama GMB dan judulnya ya. Nah, kalau mau datang pengunjung juga ya kita rajin juga posting di situ. Postingnya lebih pendek biasanya ya. Posting status kalau di GMB. Nah, itu cara lambatnya ya. Tapi pelan-pelan nanti akan banyak pengunjung yang datang ya. Beberapa murid yang punya akun GMB juga dapat penjualan dari akunnya, akun GMB. Kemarin Pak Abdul Basit nih, Pak Abdul Basit belum hadir ya. Pak Abdul Basit juga cerita ya. Pak Abdul Basit dapat penjualan tuh kemarin dari GMB juga ya, untuk produk herbal, jual herbal ya. Dari GMB, terus ada juga dari iklan kan Google Ads ya. Tapi alhamdulillah kalau dari GMB itu bisa dapat gratis penjualan lewat akun GMB. Oke ya, kalau dari Facebook Ads ini penjualan kita dari IG dan Facebook. Nah, kemarin saya ngajar di teman-teman yang hari Selasa ya. Landing page Kinan itu ada masukan perlu kita perbaiki ya. Ya teman-teman sekarang udah dapat landing page, udah bagus ya dibuat, tapi dari hasil pantauan kita dari pemasang iklan kemarin itu masih ada yang kurang. Nanti saya tugas saya nambahin landing page lebih banyak lagi, lebih panjang lagi kata-katanya untuk copywritingnya biar lebih ada dengan testimoni ya, testimoni pemakai ya. Ada juga dengan nanti kenapa orang harus memilih
produk skincare ini ya. Jadi kita buat landing page jadi nanti 2. Satu landing page untuk produknya, jualan produknya, satu-satu diuraikan, satu landing page untuk jualan kemitraan. Jadi teman-teman bisa jualan 2 itu ya, kemitraan dan landing page. Terus nanti di website itu juga dibuat membership ya, website membership. Yang kemarin tuh kita belum bikin website membership. Ya teman-teman nanti kalau mau promosi tanpa website sendiri bisa ke website pusat Kinan ya, karena kita akan buat membership area, member area, jadi affiliate area. Mitra-mitra yang bergabung kalau mau jualan cepat lewat link affiliate aja ya, atau kita buat link affiliate-nya di member area-nya pakai sistem ya. Teman-teman yang buat website yang ada untungnya nanti link affiliate itu bisa dimasking, ditutupi. Kita akan ajarkan cara nutupi. Misalnya istanakosmetik.com itu punya Bu Is ya. Bu Is istanakosmetik.com ya. Istanakosmetik.com nggak salah ya. Lalu nanti kalau mau pakai link affiliate yang pusat, timbal garis miring aja istanakosmetik.com garis miring Kinan kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu link pusat itu, kalau Ibu kenalin itu ke orang lain nanti orang beli di sana di Kinan masuknya ke Ibu komisinya ya. Itu dimasking, ditutupi, link affiliate-nya nggak kelihatan. Itu keuntungan punya website sendiri, bisa memasking link affiliate dari tempat kita jualan, tempat kita bermitra. Ya. Nah, bagi yang punya landing page sendiri, itu lebih untung lagi karena kita bisa lebih bebas ya menampung data di website kita, ya. Menampung data pengunjung. Oke, nyambung sama materi kemarin itu tentang riset, ya. Tentang riset pasar. Sudah sampai riset irisan mendalam sebenarnya ya. Yang perlu dilakukan lagi nanti setelah ini kalau teman-teman nggak ada pertanyaan itu kita ngisi saldo. Cara ngisi saldo di Facebook gimana sih ya? Cara minta rekening Facebook gimana ya? Sama mendaftarkan situs kita ke website, pasang pixel ya. Jadi sebelum pasang iklan kita pasang pixel dulu. Karena pixel itu untuk mendeteksi pengunjung ke website ya. Ada alat untuk namanya analitiknya si Facebook untuk analisa pengunjung yang sudah datang melakukan tindakan apa aja, itu bisa dipasang kodenya yang dari Facebook. Saya mau praktek ya ke akunnya yang sudah siap Pak Rauf atau Bu Ois ya. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan dengan materi kemarin teman-teman? Sebelum kita lanjut untuk pasang pixel, jadi hari ini kira-kira 2 ya. Satu pasang pixel di website. Pixel, yang kedua pasang cara ngisi saldo. Kalau pasang pixel, pixel fungsinya apa? Pixel fungsinya untuk merekam kunjungan. Kalau kemarin di Google di website kita kan ada 2 ya alat yang kita pasang. Satu Google Analytics, 2 lagi Google Search Console. Mungkin teman-teman masih ingat plugin-plugin yang kita install dulu ya, plugin Google Sitekit. Ada kan namanya plugin Google Sitekit. Nah, di plugin itu ada pasang alat Google namanya Google Analytics. Itu alat untuk merekam kunjungan dari online ke website direkam oleh Google. Nah, Facebook punya alat juga namanya Facebook Pixel. Nah, Facebook Pixel ini merekam kunjungan yang datang dari iklan. Supaya kita nanti bisa melakukan treatment atau melakukan strategi ketika ada yang datang ke website apa yang harus kita lakukan ya. Tentunya itu setelah iklan jalan beberapa waktu ya. Bisa sekian minggu lah, bisa udah dikumpulin data pengunjung baru kita tembak ya. Itu pakai pixel Facebook. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi pixel, masang pixel? Bu? Ada Pak David. Ya, Pak Maksum? Pak Rauf nih. Ya, Pak Rauf, maaf. Iya, saya mau bertanya tentang potensial buyer-nya ya. Misalnya yang kemarin kita riset itu misalnya ada 140.000 misalnya. Ya. Untuk wilayah Jabodetabek. Ya. Pertanyaan saya kemudian, apakah dengan iklan 25.000 per hari selama 1 minggu, kita menjangkau segitu atau bagaimana? Bisa semua 140.000 atau tergantung bayar iklan atau bagaimana gitu? Biasanya anggaran 25.000 itu menjangkau ya. Kalau menjangkau itu 1.000 impresi
itu biasanya kena sekitar biaya kita itu 15.000 sampai 20.000, 1.000 tayangan ya, 1.000 tayangan. 1.000 Berarti kalau tayangan. 25.000 tuh kita ngabisin kira-kira 2.000 tayangan lah Pak, atau 1.500 tayangan. Ya. Ya, baru segitu. Jadi untuk mencapai 150.000 itu ya dia akan muter iklannya kan, muter mencari orang yang berbeda tiap hari. Oh iya tiap hari Jadi ya. 140.000 itu bukan langsung sekali tayang bukan, tapi terus digilir tiap hari, sehari kira-kira 2.000 Oh gitu, gitu. iya. Ya. Nah ini teman-teman harus paham, uang kita dicas itu nanti di Facebook bukan berdasarkan klik ya, tapi berdasarkan tayangan atau impresi. Walaupun iklan Bapak Ibu nggak diklik sama pengunjung, tapi iklannya sudah tayang, per 1.000 tayangan itu kita dicas, dipotong kira-kira 15.000 sampai 20.000 tergantung produk ya, atau copywriting. Taruhlah 20.000 ya, 1.000 tayang. Jadi kalau 25.000 kira-kira 1.500 tayang. Nah kalau di Google enggak, kalau di Google nanti kalau teman-teman nanti akan belajar Google juga ya kalau ini udah selesai. Di Google Ads maksudnya. Di Google Ads itu, Google iklan, itu kita sebanyak apapun tayang, kita nggak kena cas kalau nggak ada yang klik. Misalnya kita udah tayang 2.000 nih, nggak ada yang klik, nggak kena cas, uang kita masih utuh. Jadi di Google tuh dibayar, uang kita dipotong, saldo kita dipotong kalau ada yang klik. Nah, misalnya tayangnya sedikit, tayangnya baru 20, tapi udah yang klik, ya yang kliknya yang dihitung ya. Tayangnya nggak dihitung. Tayangnya udah 1.000, tapi baru 1 klik, ya 1 kliknya dihitung. Nah, per klik itu rata-rata di Google plus minus Rp1.000 per klik. 1.000 tuh ada yang di bawah, ya, ada yang di atas 1.000. Kalau yang di bawah 1.000 untuk produk-produk fisik rata-rata bisa di bawah 1.000 nih, kayak skincare. Kemarin saya ngiklanin juga penginapan itu di bawah 1.000 ya kenanya rata-rata. Produk herbal itu di bawah 1.000. Nah untuk jasa biasanya di atas 1.000. Kayak saya nih jasa digital marketing itu bisa kena per kliknya 2.000, 3.000. Mahal kalau jasa. Kalau produk fisik bisa lebih murah. Lebih murah produk fisik kalau kita ngiklanin di Google Ads. Oh Jelas ya gitu Pak? ya. Maksud Pak Aruf ya? Iya, Pak. Biayanya itu tadi. Jadi biayanya 25.000 tuh kita akan menjangkau kira-kira 1.500 orang lah, plus minus. Ya. Minus ya. Baik, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada kita mau masuk ke akun nih. Teman-teman lagi yang kemarin, karena yang kemarin riset, ada kendala nggak yang kemarin di riset teman-teman? Kendalanya ini Pak, saya itu Wis apa kendalanya? ya bukan kendala sih Pak. Jadi ya mungkin karena baru ya. Jadi pakem-pakem untuk irisan-irisan itu, misalnya skincare kan punya target potensial sendiri. Iya. Ya seperti jilbab juga, Ya. baju juga. Nah pakem-pakem itu tuh yang ibaratnya memang kita split test ya Pak ya. Iya tes. Pakem-pakem yang tidak jauh dari skincare itu, apakah sudah kemarin yang kita pelajari itu, Pak? Ya, pakem-pakem itu maksudnya ini ya, batasan-batasan ya? Ya, betul. Ya, teman-teman, untuk riset itu terus terang tidak cukup sekali. Jadi, pemirsa yang kita riset itu adalah pemirsa pertama namanya. Pemirsa pertama, ya. Pemirsa pertama. Nah, kalau teman-teman udah menghasilkan, udah bagus, itu riset kemarin itu, ya, itu kita nanti pemirsanya kita tambah lagi. Tapi dari pemirsa lookalike, ya, pemirsa yang mirip-mirip, nggak perlu diriset. Ada namanya pemirsa yang mirip-mirip dengan yang kita dapatkan, ya. Nah, bagi orang yang sudah berhasil dalam iklan, dia akan riset yang kedua nanti. Misalnya iklan pertama hasil risetnya bagus, udah winning campaign, udah bagus Bu, ya. Boleh riset lagi yang kedua, cari pemirsa baru. Jadi irisan baru, gitu. Jadi yang kita lakukan kemarin itu tidak ada benarnya mutlak, tidak ada batasan mutlak benarnya mutlak ya, karena pemirsa itu bisa dibuat lagi dengan batasan yang berbeda. Kalau kemarin kita riset misalnya batasannya orang yang suka bepergian misalnya ya, yang suka kecantikan, skincare, yang suka bepergian itu batasannya ya, irisannya. Besok kalau kita udah berhasil nih iklan ini, kapan-kapan mau riset lagi terserah, tergantung ada anggaran, misalnya mau nambah pemirsa baru, mau cari pemirsa baru, riset lagi. Bukan yang kecantikan, misalnya sukanya
mau riset ibu rumah tangga, bisa aja targetnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang sudah punya anak, ya misalnya umurnya 30 tahun sampai 50 tahun. Itu batasan pertama. Lalu ibu rumah tangga nanti diiris lagi. Iris lagi orang yang suka belanja, atau orang yang suka perawatan tubuh, ya, suka spa. Ya. Jadi kita bisa riset kedua, ketiga, dan seterusnya, Bu. Kalau sudah berhasil yang pertama. Makanya riset itu yang kita lakukan itulah ada batasannya buat diri kita sendiri, dan mencari pemisah yang kita iris berdasarkan kriteria kita sendiri, ya. Kalau dicari pembenarannya itu setiap nanti pesaing kita pun punya riset sendiri. Yang itu dia bisa dapat juga pembeli juga dengan hasil riset dia, ya. Irisannya dia mungkin berbeda sama ibu, ya, irisannya. Kalau pesaing ibu jual kosmetik juga, nanti dia mungkin irisannya berbeda yang dia dapatkan. Jadi sebenarnya di sini tergantung ini kita, Bu, intuisi, Bu, intuisi kita bagaimana membuat irisan, batasan-batasan dari pemirsa yang tersebar di Facebook. Oh, gitu. Ya. Ya. Itu, Bu. Ini kan saya kan pemirsa basicnya kan saya sudah bikin ada 5 ya Pak ya. Dan semuanya itu masih diminat kecantikan semua. Nah ini kan karena kita belum tayang, berarti 5-5-nya itu dicoba dulu, nanti mana yang menghasilkan dilanjutkan, yang sisanya yang tidak bagus dimatikan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, itu namanya split test, Bu, ya, yang Bu maksud ya, dites. Nah, biasanya kalau untuk tes itu maksimal 3 dulu kita tes. Kalau kita mau pakai split test ya. Kalau teman-teman nggak pakai split test, satu pemirsa kemarin udah cukup. Udah cukup satu pemirsa ya. Karena tadi, Bu, anggarannya 25.000 ya. Split testnya tidak di dalam pemirsa, tapi di dalam iklan. Split test. Kita jelasin dulu Pak Rauh tuh segala macam yang mungkin belum tahu split test ya, yang ditanya Bu Melis. Split test itu adalah tes yang kita lakukan untuk perlakuan yang berbeda yang kita inginkan. Misalnya gini, kita di sini ada 3 kelompok nih, kampanye, setting, ads. Ya di Google, di Facebook ada 3 ya. Struktur iklannya, kampanye, setting, iklan. Kampanye, ad set, ads ya. Nah, kampanye nggak bisa kita split test kan, kampanye kan tujuannya jelas satu. Misalnya kampanye tujuannya untuk supaya dia datang ke website kita, yaitu tujuan kampanyenya pertama. Nah, tujuan kampanye ini bisa di split test ke settingannya, misalnya 2. Satu settingannya pemirsa yang pertama Buis, kedua settingannya lagi ke pemirsa yang kedua Buis. Jadi di split test, dites kepada 2 pemirsa. Ya, nah 2 pemirsa ini itu masing-masing akan dipasangin iklan, ditembak iklan. Ya, iklannya biasanya kan 1-1. Jadi pemirsa 1 dapat 1 iklan, pemirsa kedua dapat 1 iklan. Itu yang standarnya. Tapi di iklan pun bisa dilakukan split test sampai 3 iklan ya rata-rata. Iklan pemirsa 1 bisa dikasih iklan 1, iklan 2, iklan 3. Iklan 1, iklan 2, iklan 3 itu dikasih pembedaan. Pembedaannya gimana? Misalnya cuma bedakan gambar aja. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Atau video 1, video 2, video 3. Copywriting-nya sama ya. Judul, deskripsi sama. Itu pembedanya cuma. Nah, iklan pemirsa yang kedua juga dikasih split test iklannya 3 kali. Nah, perlakuan yang berbeda inilah nanti akan mendapatkan hasil yang minimal dan maksimal. Yang minimal itu bisa di off-kan ya. Hasil yang minimal yang kurang respon, pemirsanya kurang respon, iklannya kurang respon, itu bisa di off-kan setelah iklannya tayang. Misalnya tayangnya seminggu, kita lihat wah setelah seminggu iklan yang 1 bagus, iklan 2 tidak, iklan 3 tidak, iklan 1 dipertahankan, iklan 2, 3 dimatikan ya. Begitu juga dengan pemirsa yang di setting di tengah ini ya, di yang nomor 2. Misalnya dari 2 pemirsa tadi udah dicoba seminggu, Bu Is coba, oh ternyata pemirsa pertama responnya kurang, pemirsa ke-1 bagus, ya pemirsa kedua bagus, ya pemirsa yang pertama di off-in. Jadi split test itu untuk mencari mana yang mau dilanjutin, mana yang dimatikan, ya iklannya atau pemirsanya. Itu Bu Is mungkin maksud Ibu ya. Tujuan Ibu adalah sebenarnya
karena Ibu udah pernah belajar sebelumnya di luar barangkali, split test itu adalah melakukan treatment yang berbeda buat dua badan dua struktur di iklan di Facebook ya. Satu mau dibedakan setting pemirsanya atau mau dibedakan setting iklannya ya, setting iklannya. Jadi ujungnya itu iklan, tengah-tengahnya setting pemirsa, yang kiri-kirinya itu di nama kampanye. Ya. Jelas Bu? Ya, jelas Pak. Oke. Saya 5 kebanyakan. Kalau Ibu mau split test, ini kan anggaran tergantung Ibu. Kalau anggaran 5.000, kalau mau melakukan split test cukup, menurut saya cukup split testnya di iklan. Nggak usah berarti yang duanya disimpan aja dulu ya Pak ya? Simpan dulu untuk mengetahui. Tapi kalau Ibu udah yakin anggaran Ibu misalnya 50.000, ya bisa buat itu dua pemirsa. Nggak usah 3 pemirsa, ada 2 pemirsa aja kalau kita mau split test di settingnya. Okay. Kalau kita 25.000, saya sarannya jangan split testnya di bagian pemirsa, ya, karena anggarannya cuma 25.000, pemirsanya cukup segitu. Kayak punya Pak Abdurrahman pemirsa 140.000, ya udah 140.000 aja, satu pemirsa aja. Nanti satu pemirsa ini mendapatkan iklan kita tiga jenis. Dia bisa lihat dalam waktu yang berbeda 3 jenis iklan kita dan mana yang paling dia respon. Split test ya. Jadi teman-teman bagusnya dari sini lagi belajar, anggarannya 25.000 tapi split testnya dilakukan pada iklan aja ya, supaya pemirsa 1 dulu. Nah, kalau pemirsa 1 Ibu berhasil, nanti ambil pemirsa 2. Kalau pemirsa 1 nggak berhasil, juga bisa ambil pemirsa 2 untuk diulang ya iklannya untuk pemirsa yang berbeda. Ya Pak, itu berarti salah satu triknya ya Pak ya? Ya, triknya yang pernah kita lakukan, dan ini tujuannya kembali lagi untuk jaga-jaga anggaran ya. Jadi kita tidak bisa juga langsung jos gitu ya masang iklan. Kemarin saya baru ngajar murid juga yang katanya habis 1 juta sebelum belajar di URP ya, habis 1 juta iklannya, tapi belum ada respon 1 juta ya. Kan sayang gitu kan, dari tempat dia kerja ya katanya. Udah habis anggaran 1 juta belum ada respon. Ya mungkin karena nggak pakai teknik riset dan segala macam ya, dan langsung jos gitu 1 juta. Supaya nggak kaget ya, kita pengalaman saja ngajarin 25.000 dulu untuk 10 hari 250.000. Nanti per minggu kita review. Jadi kalau iklannya hari ini ditayangkan, minggu depan kita review hasilnya ya. Ada saatnya nanti kita jeda iklannya atau kita terusin. Jadi kita bisa baca data hasil iklan nanti. Pak Rau jelas atau teman-teman? Bu Is, jelas, Pak Ida, ya, Pak Wahidin, Pak Masum. Ini sebelum saya buka akun Pak Rauf atau Bu Is nih, saya mau masuk pasang pixel. Yang siap siapa? Pak Rauf siap nggak untuk buka akun apa? Dia ada 2 nih, buka websitenya sama buka Facebook iklannya ya. Jadi kita mau pasang kode pixel di website. Pak Rauf udah buka akun website sama akun Facebooknya? Baru Facebook doang Pak. Facebook ya? Website-nya belum. Sebetulnya agak lemot, agak dikit. Nggak lemot. Agak lama gitu. Yang lain mungkin nggak apa-apa kalau. Yang lain ya, yang lain yang lagi buka akun Facebook sama website, kita mau pasang pixel ya, teman-teman. Ya. Oke, Pak Abdul Basit mau bergabung. Oh, Bu Is, silakan. Bu Is lagi buka website juga? Ya. Ya, silakan buka websitenya, admin sama Facebooknya ya. Ya teman-teman, kita mau pasang kode pixel Facebook ke website. Pasang kode pixel Facebook ke website ya. Silakan saya kasih akses Bu. Bagi yang belum tahu pixel ya, bisa, mohon maaf suara dimatiin ya Pak. Oke. Pixel itu semacam analitik Google ya, kayak Google punya ya. Jadi bisa merekam kunjungan Facebook. Websitenya yang dashboard ya Pak? Ya, yang dashboard. Saya udah kasih akses Bu, silakan dibuka itunya dulu, Facebooknya dulu, boleh di Facebook dulu. Ini Pak.
Oke, lagi loading. Oke ya. Sekarang kita mau ngambil pixel nih teman-teman ya. Teman-teman kalau posisinya di akun iklan seperti ini, kayak Bu Wis, kita akan ambil pixelnya di bagian pengelola peristiwa. Coba Bu, mouse-nya didekatin pengelola peristiwa di bawah. Pengelola peristiwa itu udah kelihatan. Nah itu pengelola peristiwa ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Facebooknya event manager, ya event manager, pengelola peristiwa. Jadi kalau kita bingung ya, kayak saya di awal-awal bingung apa sih event-event di Facebook kok ada event manager event. Yang ternyata ini pengelola untuk kejadian-kejadian di website kita. Jadi setiap ada kejadian di website kita itu kan bisa direkam. Nah di sini ada pencatatannya, ada laporannya, berapa pengunjung yang masuk ke website, berapa yang klik tombol WA, ya kan, berapa yang klik tombol order, itu di sini direkam, bisa direkam dari sini. Nah, kelihatan kalau dari luar tanpa riset gini, tanpa teknik, kalau kita pasang iklan atau kita lihatlah sebagai pembaca ya, pemirsa itu, kita nggak tahu Facebook punya alat yang canggih ya, ada tujuan dia untuk menampung orang sebanyak-banyaknya ya, sebagai member. Ternyata dia punya alat pencatatan ya, alat pencatatan kegiatan orang ya. Jangankan untuk kegiatan iklan ya, kegiatan untuk kita buat status pun kan direkam. Ya kalau teman-teman sadar ya, status di Facebook, bagaimana Facebook tahu kita nargetin orang yang suka skincare, orang yang suka olahraga misalnya, itu bukan hanya dari biodata kan, dari perilaku. Nah perilaku yang paling sering diambil itu adalah dari, salah satunya adalah dari postingan status di IG atau Facebook. Saya pernah nulis tuh di ebook Facebook Ads itu yang lama, saya dapat referensi ada sekitar 100-an ya, 90 sampai 100-an aktivitas ya yang direkam Facebook. 90 sampai 100 aktivitas kita yang direkam Facebook. Nah, yang itu akan dijadikan tuh bahan pengiklan ya, bahan buat iklan. Nah, misalnya Bu Wis orangnya nih suka ke salon misalnya, ke spa. Lalu dia pada akun Facebooknya atau IG-nya buat status asik sudah selesai dari salon, dari spa ya, dia foto lokasi salon, nah terus dia buat status. Nah ternyata saya dapat referensi itu direkam teman-teman sebagai bahan referensi Facebook untuk menargetkan orang-orang yang suka kecantikan, orang-orang yang suka skincare ya. Jadi kita sekarang tuh ngeriset orang-orang yang suka skincare itu salah satunya adalah dari aktivitas mereka, aktivitas orang yang melakukan kegiatan ya, memposting sesuatu di Facebook atau IG. Oke, ini Ibu tidak ada sumber data, Ibu klik sebelah kiri yang garis 3 itu. Di sini sebenarnya ada tambah, ada keluar tambah di tengah-tengahnya, tanda tambah. Itu Bu sebelah kiri tanda tambah, bisa nggak kelihatan sebelah kiri tanda tambah? Hijau, yang hijau. Iya, yang hijau ya. Ya, coba diklik. Pengelola peristiwa ya namanya. Dari setiap member baru di Facebook, itu Facebook punya konversi. Kenapa Facebook masih suka ngiklanin, misalnya, ayo daftar sebagai member Facebook, terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda. Ya. Dia ngasih gratis daftar member. Ternyata ada hitung-hitungannya kan, setiap satu member baru, Facebook mengeluarkan anggaran sekitar misalnya $1. Ya. Lalu dia konversikan. Setiap ada member baru, itu akan terkonversi nanti dengan pendapatan iklan, itu sekitar $2. Jadi dia, kenapa Facebook sama IG gencar supaya orang daftar member baru di situ, akun baru? Karena walaupun gratis, Facebook punya hitungan, setiap ada yang daftar baru, ada target pemasangan iklan. Nah, target pencapaian pemirsa iklannya. Kira-kira untungnya 2 kali lipat ya, marginnya ya. Kalau dari sisi hitungan Facebooknya. Nah, itu data yang saya dapat dari beberapa waktu lalu ya, bahwa Facebook itu tujuannya mencari banyak massa untuk target iklan. Di sini akan dipasangkan hubungan sumber data baru ke web. Web aja Bu. Web. Diklik web. Nah, hubungkan.
Facebook Pixel. Pilih Facebook Pixel, terhubung. Nah, ini Pixel ini memeriksa aktivitas situs web. Ya. Dulu, ini kan cara kerjanya nih. Pixel untuk melacak tindakan yang dilakukan pelanggan situs web Anda. Pixel ada cara untuk mencatat apa yang dilakukan pelanggan di situs web Anda. Ya. Sehingga bisa menggunakan informasi ini untuk membangun pemirsa dan menaikkan iklan yang lebih efektif. Lalu dia katakan, sehingga untuk bisa membangun pemirsa dan menaikkan iklan lebih efektif. Ini kan targetnya adalah untuk ditembak ulang. Jadi kalau pasang Pixel, tujuannya kita tahu apa yang dilakukan pemirsa, lalu kita bisa menaikkan iklan yang lebih efektif lagi. Yang scroll ke bawah, coba lihat bawah lagi. Ya. Tindakan pelanggan dicatat melalui peristiwa. Ini bisa berupa pengguna membuka situs web Anda. Nah, dari mulai dia membuka web itu udah mulai dicatat, mengklik order atau keranjang belanja, ya, atau mengklik tombol WA di web itu bisa dicatat, dilacak, ya, bisa dilacak. Makanya kalau orang bingung misalnya, wah iklan saya nggak menghasilkan, ya karena mereka tidak memakai teknik-teknik yang diajarin Facebook sebenarnya kan. Misalnya dia udah iklan webnya, tapi dia nggak tahu hasilnya bagus atau enggak, ya karena nggak ada pelacakan. Kalau ada pelacakan nggak bisa baca data kan. Nah, kita belajar digital marketing itu adalah bagaimana membaca data. Kata Kang Dewa, mungkin teman-teman tahu ya, UUD katanya. Bukan ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya data. Pernah dengar nggak UUD? Ya, UUD. Nah, tapi sekarang bukan ujung-ujungnya duit lagi sekarang. Kalau digital marketing, UUD itu ujung-ujungnya data. Lalu teman-teman bisa baca data, bisa dapat duitnya. Tapi kalau nggak bisa baca data, susah dapat duitnya. Ya, dan biasanya gambling kalau nggak pakai data ya. Silakan continue. Ya. Continue. Ya. Nah, di sini kasih nama Pixel Ibu. Nama pribadi boleh, nama akun. Namanya misalnya Kinan ya, Pixel Kinan Beauty boleh ya. Namanya teman-teman bebas, nama pribadi boleh, nama akun iklan boleh ya. Pixel Kinan Beauty. Ya. Pakai tambah Pixel aja nggak apa, biar kita pemula ini kan lagi belajar nih. Tepatnya Pixel Kinan Beauty ya. Biar kita ini sendiri, paham sendiri nanti ketika ada muncul ya. Terus di sini web. Di sini web dulu wajib dimasukkan. Di sini ada tulisan opsional. Teman-teman bisa lihat kan, periksa situs web untuk opsi penyiapan mudah opsional. Nah, di sini kita nggak perlu pasang masukkan web di sini karena kita pakai cara pakai plugin nanti ya. Kalau di sini kalau dimasukkan tujuannya dia akan bantu deteksi ya. Bantu deteksi. Tapi nggak apa-apa, coba Ibu copy websitenya, nggak apa-apa. Website Ibu copy dulu sampai halaman .com ya, sampai com. Oke. Ya, copy paste. Ya, copy paste. Ya, lanjutkan. Nah, udah jadi tuh kodenya yang sebelah kiri, Bu, ID. Kelihatan nggak ID? Ya, kelihatan. Nah, itu sebenarnya cara sederhana sekarang kita tinggal masukin ID aja. Ya, kalau dulu waktu zamannya tahun-tahun sebelumnya belum canggih banget, dia harus pasang skrip yang panjang. Ya, kita harus masukkan skrip. Ya. Nah, sekarang kita cukup masukin kode yang sebelah kiri itu ya. Nah, ini cara lama nih, menambahkan kode pixel. Ini cara lama ya sebenarnya, yang kita nggak perlu ikutin lagi. Kalau dulu harus pakai kode ini, nanti copy paste kodenya jadi ke dalam website kita ya. Ini silang aja Bu, kita nggak pakai. Ya teman-teman nggak usah pakai ini ya, disilang. Kita pakai ini pixel. Nah, sekarang pixel ini di copy aja Bu, yang dari angka 173 itu di copy aja. Itu yang mau kita masukkan. 173. ID-nya nggak usah, 173. Nah, oke. Ini kalau kita lihat sebelah kanan tuh ada tulisan Pixel Kinan Beauty, sinopsis, uji peristiwa, diagnosis. Nah, di situ nanti laporannya teman-teman. Kalau ada pengunjung, ada kegiatan di website kita, itu ada laporannya. Ya, sinopsisnya, uji peristiwa itu nanti kita bisa ngetes nanti ya. Jadi kita berlanjut ke sini setelah dari website ya. Oke, sekarang kita masukin ke website Bu ya, copy kode tadi. Silakan diambil, masuk ke website, ke dashboard. Nah, kita harus pakai penghubung. Penghubungnya plugin. Jadi untuk masukin kode tadi, klik menu plugin ya.
Oke. Add new plugin ya. Nanti teman-teman add new plugin. Kita cari plugin baru. Nah, oke, udah add new plugin ini ya. Sebelah kanan ketikin pluginnya banyak teman-teman untuk penghubung pixel ini. Tapi yang saya lihat kemarin yang udah coba yang simple, yang sederhana dan ini berfungsi ya, bagus. Itu ketik aja pixel your site, digabung ya. Pixel your site, nah, digabung. Pixel your site, ya, oke. Di enter ya. Pixel your site, nanti dia keluar nggak? Atau your pixel site. Nah itu ya, sebelah kiri ya. Coba pelan-pelan ke bawah dulu, ada dua ya. Kalau sebelah kiri, oke, yang itu dua sebelah kiri. Pixel your site, your smart pixel, ya oke itu ya. Install now. Ya, yang sebelah kiri teman-teman ya, bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri. Ya. Pixel your site. Ya, cari pixel your site ya, teman-teman. Dicatat, dicari, install aktifan, activate. Activate. Ya. Nah, di sini tinggal kita setting, sebelah kiri ada tulisan Bu, yang menu kiri pixel your site, coba di kiri yang hitam. Kiri, paling kiri. Yang ini. Warna hitam ya Bu. Nah, itu kan nggak ada settingnya, yang sebelah kiri ada settingnya. Nah, itu ya, di setting. Pixel your site. Bukan setting itu. Justru ada tulisan pixel your site-nya. Sebelahnya Bu, sebelahnya. Oh, sebelah ininya. Kan ada tulisan pixel your site. Ya, klik. Dashboard, ya. Oke, ke bawah lagi ada bagian setting namanya. Nah, itu klik for setting. Facebook, klik for setting. Ini ya? Ya. Itu enable aja Bu, enable yang advanced matching. Enable advanced matching. Ya. Terus ke bawah, copy paste-nya di situ Bu, Facebook Pixel ID ya, dari kotak itu kan. Ini ya? Ya, itu kotak ya, kotak. Paste ke situ. Oke, sudah. Nah, nanti berikutnya ke bawah lagi kita akan isi verify your domain. Verify your domain ya. Tapi ini tahap kedua karena ini kita minta kodenya ke Facebook juga. Jadi teman-teman ada aturan baru kenapa harus verify your domain semenjak ada perubahan di kebijakan Apple iOS. Facebook mengikuti kebijakan mereka ya. Di mana kalau kita nggak verifikasi domain nanti iklannya kurang efektif kalau kena ke HP-HP yang Apple atau yang iOS ya. Nah, nanti sebentar lagi kita verifikasi domain kita dengan masukin kode ya. Sekarang klik setting ini udah selesai, sementara kita save dulu ke bawah, save. Bagian bawah kita save. Di save. Ya, save for setting ya. Oke, udah kesimpan? Ya. Nah, sekarang kita mau verifikasi domain. Kalau nggak verifikasi domain, biasanya iklan yang kita itu kurang efektif dan suka dapat peringatan dari Facebook nanti. Ya. Verifikasi domain di menu bisnis iklan Facebook kita. Ya. Sekarang ke Facebook lagi, ya, ke Facebook yang tadi. Oh sebentar, sebelum verifikasi domain, kita Oke, kita ada satu lagi, itu ada verifikasi
website ya. Tapi verifikasi domain aja dulu, verifikasi domain biar stepnya paham ya. Nah di sini ada pengelola peristiwa ya. Fitur lainnya cari yang verifikasi domain itu. Ibu di sini supaya nggak ketimpa, buka tab baru aja Bu ya. Saya takutnya ketimpa, yang ini kan dibutuhkan lagi nanti. Di bagian bisnis.facebook.com, bisnis.facebook.com /setting ya. Businis maksudnya bahasa Inggris. Businis ya. Oke, businis S-nya 1, businisnya. S-nya yang pertama 1. S yang pertama. S yang pertama 1, S yang kedua 2 ya. Businis. Oke. Double S. Nah, .facebook.com /settings. /settings. Hapus siapa ya? Hapus aja ujungnya. Jadi garis miringnya setting. Ya, setting. Settingnya L-nya hapus. L-nya. Setting pakai S ya, settings belakangnya pakai S. Settings. Ya, enter. Ya teman-teman, ini kita masuk akun bisnis. Kalau teman-teman kemarin, kalau nggak salah kita udah ajarin buat akun bisnis ya. Nah, di sini supaya kita punya akun aman, nggak mudah di disable ya. Jadi ini kita tujuannya untuk jangka panjang, verifikasi domain ini, supaya tidak mudah di disable akun kita ya. Ini harus verifikasi domain. businis.facebook.com /settings tadi ya. Nah setelah settings itu di enter, dia keluar ke sini, ke halaman select misalnya ya. Oh iya, gelaban. Ya oke, ini halamannya ya. Ini Ibu pilih Kinan Beauty ya tadi ya? Ya, betul Pak. Coba klik Kinan Beauty. Oh, buat bisnis. Oke, Kinan Beauty coba. Yang terhubung sama fanpage kita ya, bisnis kita. Nah, teman-teman bisa bayangin aja bagi yang udah pengalaman pasang iklan yang mungkin belum melewati step-step ini, kayak Bu Wis mungkin udah pernah pasang iklan atau siapa di Facebook. Biasanya kan kita langsung pasang tanpa ada persiapan kan? Benar nggak Bu? Iya Pak. Tanpa ada persiapan seperti ini kan? Iya, langsung pasang aja gitu kan. Sebenarnya itu merugikan kita. Kalau Facebook mah dia senang dapat duitnya kan. Tapi bagi kita rugi, kenapa? Karena kita tuh tidak punya data, nggak punya keuntungan jangka panjang, nggak punya istilah. Kita punya tuh nggak dikenal sama Facebook sebagai bisnis yang ditandai lah, sebagai bisnis yang menurut mereka prospeknya. Tapi kita langsung aja pasang iklan biasanya. Kalau yang pemula yang tanpa riset ya, tanpa belajar. Nah di sini ada akun di sebelah kiri itu ke bawah, nanti cari namanya domain, verifikasi domain. Itu di bawahnya apa ya? Coba digeser ke bawah dikit. Ya kiri bawah ya, pelan-pelan. Cuma keamanan merek. Nah, itu keamanan merek tuh ya. Jadi kenapa mungkin kemarin akun kita disable ya. Yang teman-teman di disable, Pak Bilbasit atau Pak Raut atau siapapun, termasuk dulu murid saya juga banyak yang disable. Salah satunya mungkin kita nggak verifikasi domain, nggak buat akun bisnis seperti ini ya. Coba di verifikasi domain, keamanan mereknya. Di bawahnya keamanan merek ada verifikasi domain. Saya kebuka. Di loading ya? Iya. Nah, domain. Oke, tambahkan Bu, domainnya Bu, tambahkan. Jadi teman-teman ikuti ya, kalau nanti lagi praktek atau ikut rekaman ini, tambahkan domain, masukin websitenya tanpa HTTP, tanpa www. Jadi langsung aja istanakosmetik.com. Yaitu ada tulisannya, Anda hanya bisa memverifikasi domain root, domain example.com, misal contohnya ya.
Jadi istanakosmetik.com tanpa http, tanpa www ya, masukin. Lalu tambahkan. Oke, di sini ada tulisan tidak terverifikasi ya. Ini yang sering terjadi, ini termasuk saya juga dulu, dan ada yang konsultasi, Pak, gimana sih caranya saya dapat peringatan terus dari Facebook katanya. Iklan Anda belum verifikasi, Anda belum melakukan tindakan yang dibutuhkan. Itu bagi pemasang iklan sering tuh dapat peringatan warning di atas akun iklannya. Salah satunya ini sebenarnya ya. Jadi masukin kodenya, itu ada namanya nomor 1 Bu, tambahkan meta tag, copy this meta tag nomor 1 ke bawah lagi, ke bawah. Yang ada nomor 1. Tambahkan meta tag, copy this meta tag. Nah, dari meta tag name, Ibu copy aja tuh. Meta tag name, Facebook domain, copy sampai ujung aja. Nah, oke, itu copy. Silakan di copy. Oke. Copy masukin ke tadi plugin Pixel Your Site. Pixel Your Site. Pixel Your Site. Ya. Pixel Your Site. Di bawahnya klik setting lagi, Bu. Klik setting lagi. Facebook, Pixel, klik setting lagi. Klik dulu ya? Ya, klik setting, klik for setting. Enggak, bukan. Itu ada tulisan kan, your Facebook Pixel, klik for setting. Yang kembali lagi, kayak tadi sebelah kanan, sebelah kanan. Ada. Yang tadi sebelah kanan, kan ada tulisan klik for setting. Oh, yang biru tadi ya? Iya, yang biru tadi. Ini ya? Ya, klik for setting. Nah, ke bawah lagi, di bagian enable domain tadi, Bu, yang bagian domainnya. Terus, verify your domain, verify. Ini ya? Nah, itu di situ ya. Nah, oke, klik for setting. Maaf, save, Bu, bukan klik for setting. Itu salah. Ke bawah lagi save, itu nggak perlu diklik. Ke bawah lagi, paling bawah save. Ya. Tinggal save aja. Ini ya? Ya, save. Sudah, Pak. Oke ya, coba kita lihat. Masih ada nggak di bawah? Udah berhasil setting. Oh, dia di situ ya, di bagian setting harus diklik ya. Ternyata bukan di bawah ini. Harus dicek di bagian klik setting. Ini untuk verifikasinya tinggal Ibu ke Facebook aja, Bu. Dia kalau udah terhubung di Facebook bisa verifikasi. Kembali ke Facebook kanan yang bisnis. Kita akan lihat berhasil nggak, sukses nggak. Facebook yang terakhir, Bu, yang di ujung, yang tadi yang Ibu bisnis tadi. Yang tab terakhir. Jendela terakhir, Bu. Nah, itu. Diverifikasi di situ. Kalau berhasil, dia ada tulisan berhasil. Nah, ke bawah lagi ada verifikasi, Bu. Coba ke bawah, verifikasi. Yang nomor 4 itu ada klik verifikasi domain. Ibu silang dulu ini, Bu. Ada layar bawah disilang dulu, kanan itu kan ada hasil downloadan Ibu, disilang paling bawah. Ketutup di situ. Semuanya silang sebelah kanan, sebelah kanan. Kanan sedikit ke kanan ada silang. Ini. Terus Ibu ke kanan ada tombol silang. Nah, itu silang. Nah, ini. Oke, ke bawah lagi itu ada tulisan klik verifikasi domain nomor 4 ke bawah. Nggak bisa geser? Nggak. Nah, kalau nggak bisa geser, teman-teman, ini kasusnya sama yang membuat saya kemarin. Kalau nggak bisa geser, kita kecilin ya layarnya dengan cara tekan kontrol, tekan minus barengan. Tekan kontrol, tahan, tekan minus barengan. Dikecilin layarnya. Tekan kontrol, tekan minus, tekan sekali atau 2 kali. Kelihatan kan? Jadi ini ada beberapa laptop, komputer nggak bisa ngelihat ya. Verifikasi domain. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ngelihat verifikasi domain, tekan aja kontrol, tahan, tekan minus. Ya. Sekali atau 2 kali tekannya. Ya. Dia akan kecil, lalu bisa diverifikasi.
Lagi loading ya? Iya, Pak. Nanti kalau udah berhasil dia ada tulisan sukses. Nah, itu Pak, sudah. Nah, alhamdulillah selesai ya. Tekan selesai. Ya begini ya teman-teman, verifikasi domain. Dan ini kemungkinan kalau teman-teman belajar di luar ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih ya. Saya aja dapatnya informasi ini bukan dari orang Indonesia, saya malah dapat dari luar negeri nih. Saya belajar nggak sengaja ketemu ya. Verifikasi domain, ada panduan dari luar. Ternyata begini caranya. Panduannya bahasa Inggris ya. Jadi kita kalau teman-teman ini gunanya belajar di tempat yang sudah pernah try error, kayak saya kan udah try error, teman-teman mempersingkat waktu ya. Coba kalau Bu Is misalnya nggak belajar, mungkin Ibu cari ini mungkin tunggu try errornya lama kan, untuk mengetahui dari mana try error ini apa, harus verifikasi domain ya. Kalau saya tahu dari try error di tempat lain ya, ketika lagi buka-buka Facebook, belajar Facebook, tiba-tiba ada informasi ini. Oke, sudah, ini berarti sudah verifikasi. Nah, tinggal sekarang satu lagi tahap kita sebelum pasang iklan sebagai saldo, yaitu membuat pixel kejadian. Pixel kejadian. Saya kasih contoh satu pixel kejadian WA. Contoh ya. Pixel kejadian WA ya. Tekan tombol WA. Jadi setiap kegiatan di situs kita kan bisa direkam. Ya, kegiatannya salah satunya tekan tombol WA yang ada di website Ibu bisa direkam. Oke, kita kembali ke itu tadi Ibu di halaman yang tentang pixel kejadian di Facebook ini, di jendela nomor 3 atau nomor 2 masalah ya, nomor 3 ya, pengelola peristiwa. Di bagian tab atas, bukan yang di sini halamannya, di tab atas, terus yang di atas Bu yang udah dibuka. Tadi yang pertama kali peristiwa Ibu yang buat ambil pixel. Nah di sini ada, nanti kita di sini masih di pengelola peristiwa mana? Itu pengelola peristiwa ya, pengelola peristiwa aja. Kembali lagi ya ke pengelola peristiwa, itu kita mau masang pixel kedua, namanya pixel kejadian, pixel event ya. Untuk teman-teman ketahui, pixel ada 2 tingkatan di Facebook. Satu pixel umum yang tadi dipasang Bu Is, itu pixel umum namanya, pixel basic. Jadi yang direkam dari pixel basic itu hanyalah orang buka halaman pertama kali, page view, istilah mereka page view. Jadi kalau Bu Is buka atau saya buka istanakosmetik.com dari iklan, itu yang baru didetek adalah kunjungan pertama aja yang orang view, ya, orang lihat. Tapi kalau orang tekan tombol WA atau tekan apa di dalam itu, tombol-tombol di dalam sana nggak kelihatan. Ya, kemudian tekan link nggak kelihatan. Nah, kalau dia tekan tombol WA, bisa kelihatan nanti. Ya, bisa kelihatan bahwa dengan pasang pixel kejadian, pixel tingkat 2 ini, pixel kedua. Jadi hanya aja 2 pixel ya, pixel biasa umum itu atau pixel kejadian. Nah, pixel kejadian ini kita ambil di pengelola peristiwa. Ini masih loading Bu ya? Iya, masih loading Pak. Ya. Di situ kita mau catat pengelola peristiwanya satu yang tekan tombol WA, satu lagi yang lihat produk misalnya ya. Misalnya dari 3 produk di situ ada kan produk facial wash, produk serum, sama produk day cream. Nah kalau dia tekan itu juga bisa dilacak loh siapa aja, berapa orang yang tekan itu. Yang misalnya orang yang suka baca day cream dalam sebulan terakhir berapa sih dari iklan kita ya, kelihatan di situ. Kalau teman-teman nanti sudah pakai pixel ini, nanti akan ketahuan, oh ternyata dengan pelacakan tadi tujuannya kita bisa nembak lebih spesifik. Misalnya orang yang baca serum banyak misalnya, mau tembak orang yang baca serum, nawari serum aja gitu. Misal ya. Karena Google Facebook udah ngerekam yang baca serum sekian ya. Jadi kita tembak dia iklan serum aja nanti. Gitu. Iklan serum untuk berikutnya. Nah, oke, ini pixel umumnya tadi sudah kebuka. Sekarang kita membuat pixel kejadian namanya, pixel kejadian. Nah, di sini pixel kejadiannya ini disilang aja nggak apa-apa Bu. Ini keterangan mereka ya.
Di sini visual kejadiannya yang mau kita tambahkan itu di bawah namanya tambahkan peristiwa. Nah, di bawah ada tulisan tambahkan peristiwa. Ini, Pak. Agak di tengah ada apa? Ada sebelah di atas di bawah sinopsis. Di bawah sinopsis ada tambahkan peristiwa, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Terus ke bawah. Terus ya. Itu dia. Tambahkan peristiwa. Makanya disebut event kan, tambahkan peristiwa menggunakan pixel. Nah, dari pixel tambahkan peristiwa yang menggunakan pixel. Ini. Dari pixel. Nomor 3. Ini. Itu, Bu. Ada tulisan dari pixel. Di atasnya lagi. Di atasnya. Kelewatan. Kelewatan. Di bawah satu lagi. Nah, itu. Ya, Bu, dari pixel. Nah, pakai ini kacamata. Pakai kacamata ya. Ini cara kerjanya kita baca tuh ya. Tambahkan peristiwa menggunakan fitur penyebab peristiwa. Anda bisa menggunakan fitur penyebab peristiwa untuk menambahkan peristiwa standar dan parameter tanpa memerlukan kode. Nah, ini tanpa kode. Facebook udah semakin canggih, dia membuat kejadian-kejadian yang bisa kita lacak tanpa kode ya. Alatnya canggih, nanti teman-teman bisa lihat. Cara kerjanya, gunakan fitur penyiapan acara untuk membuka situs web Anda. Dengan menggunakan fitur penyiapan peristiwa, pilih tempat situs di web yang ingin Anda tambahkan ke peristiwa. Misalnya tadi, kita mau melacak halaman home, halaman landing page Ibu. Di situ siapa orang yang klik, berapa orang yang klik tombol WA nanti dalam sebulan. Misalnya dari iklan Ibu, itu ketahuan siapa aja yang tekan tombol WA. Ya. Atau kita mau melacak halaman produk yang day cream tadi kan, halaman produk serum. Ini bisa dilacak juga dari sini. Ya, kita lacak dengan cara apa tadi? Kita pasang kita tunjuk. Jadi kita bukan pasang kode, tapi kita tunjuk aja pakai tanda panah. Nanti Facebook menyiapkan tanda panah. Tunjuk mana yang mau dilacak kata gitu ya. Oke, buka fitur penyiapan peristiwa. Buka ya. Buka. Oke, lalu di sini masukkan web Ibu ya. Copy paste aja Bu dari HTTP. Pakai HTTP ya, copy paste web Ibu yang istanakosmetik.com ya. Itu yang Pixel Your Site itu punya Ibu tuh. Pixel Your Site itu website Ibu tuh. Pixel Your Site ya, oke. Klik aja. Nah, copy paste dari sampai com. HTTPS ya. Oke. Copy. Mana tadi? Ini ya? Ya, nomor 2 atau nomor 3. Ini. Ya. Nah, masukin. Nah, oke, buka. Ya, dibuka. Dia bisa ngedetek nggak pixel dasar. Jadi dia akan deteksi dulu pixel pertama tadi. Kalau kelacak pixel pertama, kita baru pasang pixel kedua. Jadi kalau pixel pertama nggak kelacak, berarti pixel kedua nggak bisa dipasang. Hah? Dia lagi ngelacak nih, pixel pertama Ibu ada nggak? Lagi loading dia. Jadi alat ini dipakai untuk ngelacak, ngetes. Facebook ngetes nih, kita bisa tahu hasilnya bahwa dia bisa nemuin pixel kita nggak yang pertama yang dipasang. Nah, kalau nanti keluar tombol, dia siapin tombol. Kalau kelacak, dia keluarin tombol nanti. Ada nggak tombol? Oke. Masih muter. Nggak keluar tombol sebelah kiri, ada nggak keluar, Bu? Tombol tanda panah, keluar nggak? Belum. Belum ya? Masih loading nggak? Masih loading. Oh, masih loading ya. Biasanya kalau udah selesai loading, kalau benar ya, dia kelacak. Nah, keluar tombol tuh kayaknya. Keluar tombol Facebook nih kelihatannya, dia bisa ngelacak nih. Oke, kayaknya clear. Selanjutnya, navigasi melalui situ. Oke, selanjutnya, kami menemukan dan menyoroti tombol yang dapat Anda lacak. Nah, kan dia kasih tahu kan? Kami menemukan dan menyoroti tombol yang dapat Anda lacak atau Anda dapat menemukan dalam sini. Ya. Hebatnya Facebook gitu kan? Ibu baru ngasih tahu halaman ini, dia bisa menemukan tombol. Oke, mulai. Nah, ini alatnya Facebook bisa. Kita mau lacak apa? Tombol atau URL? Dia ada 2 kriteria yang mau dilacak. Dia nggak hanya bisa ngelacak 2 tipe ya teman-teman. 1, tombol, lacak tombol. 2, lacak URL. Kalau lacak tombol, contohnya itu tombol klik WA sebelah kanan. Halo, ada yang bisa kami bantu? Itu Bu ya, sebelah kanan. Kalau yang tombol WA klik di sini, Ibu tahu nggak itu yang klip?
WA klik di sini. Itu nggak bisa dilacak. Setelah saya cek ternyata, kenapa nggak bisa dilacak? Karena dia bukan tulisan, ini ternyata gambar murni. Kalau gambar murni dia nggak bisa dilacak. Dia harus ada gambar yang ada tulisan yang ditulis kayak halo yang sebelah kanan tuh. Itu tombol, tetapi dia tulisan yang kita bikin. Nah di dalam plugin kan. Nah saya bandingkan sebelah kiri yang klik di sini itu WA. Setelah dilacak nggak bisa-bisa. Ternyata itu adalah gambar murni yang bukan tulisan ditulis, tapi dibuat di JPEG. Jadi dia udah pakem, nggak bisa dibaca sama Facebook. Ya. Makanya nanti ini pelajaran kita adalah pelajaran bagi saya. Kalau ada tombol WA, ya lebih bagus tombol WA yang ada tulisan yang manual ditulis, yang sebelah kanan itu ya. Oke, sekarang kita lacak tombol. Tekan lacak tombol. Nah, Ibu geser ke kanan, itu ada tulisan kan? Ya. Dia langsung bisa itu tombol Ibu kan? Ya. Nah, langsung klik tombol, lalu Ibu sorot. Ya, klik aja, bisa diklik kan? Yang hijau aja, yang Ibu hijau yang sebelah kanan. Halo, ada yang bisa kami bantu gitu. Ini. Nah, diklik coba. Nah, itu ya. Sekarang pilih peristiwa. Nah, dia mau lacak apa yang mau dikasih nama peristiwa tombol ini, tombol WA ini. Kalau ada yang klik, nah itu perintah dia. Apa yang mau Anda kasih nama kalau ada yang klik tombol WA? Biar Facebook bisa ngelacak ini dan melaporkan ke kita. Nah, kita bisa pilih peristiwanya. Coba dipilih. Kita mau ngasih nama supaya Facebook bisa membaca. Nah, itu banyak. Ada peranjang belanja. Ini sesuai dengan tombol nanti ya. Memulai, pembelian, tambahkan info pembayaran, tambah incaran barang, selesai pendapat. Kontak. Mungkin kontak ya. Nah, bagusnya kontak ya. Nah, benar nggak ini kontak Bu ya? Jadi kalau ada yang tekan tombol WA, nanti Ibu dapat laporannya adalah, kata Facebook, ada yang kontak nih, gitu ya. Nah, silakan konfirmasi. Oke, ya. Berhasil, 1, ya kesimpan. Nah, itu ada tulisannya, kontak button text is halo, ada. Nah, dia bisa baca itu kan? Kontak. Kalau ada tekan, kalau ada yang tekan itu, dia bisa membaca itu kontak, gitu kan. Itu arti dari keranjang belanja tadi, tombol kontak tadi. Nah, ini baru satu yang mau dilacak ya. Yang berikutnya lacak URL yang saya bilang lacak untuk kejadian baca produk. Karena di dalam halaman landing page ini yang bisa dilacak tombolnya cuma tombol WA kanan, tombol yang lain kan belum ada kita bikin ya. Jadi kita mau ngelacak adalah URL ya. Tapi URL itu kalau kita lacak, kita copy paste dulu URL-nya ya. Copy paste dulu URL-nya. Ini bisa selesaikan penyiapan dulu, kita akan copy paste dulu URL-nya. Selesaikan penyiapan. Di atas selesaikan penyiapannya. Jadi, ya silakan. Ada pertanyaan silakan. Itu tadi kayaknya tombol WA kiri bisa dilacak juga Pak, kayaknya. Oh bisa? Ini kayak kepilih deh sama Facebooknya. Bapak udah coba? Enggak, tadi saya lihat tadi kayaknya dua-duanya ke blok deh. Tombol kanan sama tombol kiri bisa kepilih. Coba. Saya udah berapa kali nggak bisa sama murid yang kemarin. Coba diselesaikan dulu Bu. Ini selesai. Coba. Ini oke aja ya aja ya. Ya kirim. Oke. Lewati juga boleh nggak apa-apa ya. Oke, kita uji lagi Pak ya. Sebentar. Ini tadi dia langsung kasih nama nanti ya tombolnya itu ya. Kontak. Kalau mau kita cek, coba kita cek lagi Pak ya. Tambahkan peristiwa. Coba sekali lagi Bu, tambahkan peristiwa. Ini ya? Enggak, yang di tengah. Di tengah kan ada tambah peristiwa. Di bawah sinopsis tadi, ya, tambahkan peristiwa. Pixel, dari pixel. Oke, langsung buka fitur penyiapan peristiwa. Langsung copy paste. Ibu masih ada riwayatnya, copy paste aja. Oke, buka situs. Kita mau cek ya dari tadi Pak Dani ngeliat ya Pak Dani ya. Coba kita lihat ya. Ya Pak, cuman tadi layarnya coba digeser ke atas sedikit ya. Karena kalau bisa dilacak itu malah bagus karena kita bisa menggabungkan dimanapun orang tekan tombol WA mau di kiri kanan bawah itu dilacak sebagai kontak ya gitu ya. Itu bagus kalau bisa dilacak. Nah pelan-pelan ya dia lagi loading.
Ya, Pak. Selesai. Keluar nggak fiturnya? Nggak keluar ya ke bawah? Pelan-pelan. Apa coba diklik? Coba diklik. Yang ini dulu ya? Apa yang Bukan, ini? bukan. Yang kiri. Oh, di mouse dekatnya aja, nggak usah diklik. Didekatin nggak keluar ya? Coba lihat di sebelah kirinya tadi, Facebooknya. Di jendela Facebook ada tulis keterangan nggak di bagian pelacakan tadi? Ini. Nah, diklik. Oh, dia ada error, Bu. Ada merah itu. Error. Error ya. Ya, error sementara biasanya masalah jaringan atau masalah nggak kedetek ya, dia nggak baca pixel tadi. Tadi yang pertama kan bisa kebaca ya. Tapi ini nggak bisa kebaca. Dibacanya pixel tidak terdeteksi. Mungkin lagi error ya. Coba sekali lagi silang dulu. Sekali lagi aja ya. Itu kalau nanti bisa, tolong nanti kabari Bu ya. Ini tolong dicek, Pak Dani bilang tadi bisa. Kalau bisa, itu nanti dilacak juga sama, tandainya sebagai kontak ya. Sebagai kontak. Nah, kita mau, nanti Pak Dani tolong ingatin ya, setelah ini kita mau ke halaman URL dulu, supaya nanti bisa balik lagi situ. Ibu copy paste website Ibu, halaman home, tapi yang ada produk day cream, salah satu produk, buka halaman home. Kita mau melacak URL-nya atau halaman produk. Ya, garis miring, bukan. Ini aja dulu, Ibu halaman Ibu, halaman home, di situ kan di tengah-tengah nanti ada produk, tinggal diklik. Halaman home, klik aja. Nanti kan di bagian tengah akhir itu ada 3 produk kan. Nah, produknya diklik, kan ada linknya. Jadi kalau teman-teman buka pixel tadi ada warna merah tadi peringatan, itu tunggu aja berapa saat ya, dia lagi error, mungkin koneksi sama pixel atau sama web kita, dia nggak dapat. Ditutup, nanti coba lagi. Biasanya normal biasanya kalau udah kondisi terhubung ya. Sambil nunggu itu kita sekarang mau ngelacak URL ya, halaman produk. Nah, kita ke bawah dikit Bu, yang ada produk yang 3 itu Bu. Terus ke bawah lagi, yang ada 3 produk, misalnya day cream ya. Kita lihat day cream nanti. Facial wash, serum ada 3 ya. Nah, itu lihat paket produk Kinan, ada ke bawah lagi ya. Ya, ke bawah lagi. Terus nah, ini ke bawah ini lagi dikit. Ke bawah lagi. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya yang mau kita lacak itu kalau ada orang tekan klik info selengkapnya gitu ya. Itu kita bacanya sebagai produk aja ya. Ini mau kita kasih nama sebenarnya bisa. Misalnya facial wash info selengkapnya, nah gitu kan ya. Bisa nanti kalau kita mau ngedit sendiri ya. Jadi kalau orang ngetik facial wash info selengkapnya, langsung tuh bisa kelacak. Nggak apa-apa, ini info selengkapnya dulu, kita klik info selengkapnya facial wash, klik. Oke ya. Sekarang ini di linknya aja tuh udah ada tuh, di copy aja linknya yang di atas. Jadi nggak perlu nunggu kebuka, kita buka linknya aja. Oke. Copy. Nah, sekarang kita mau ngelacak link ini yang kalau ditekan orang di halaman home bisa dilacak ya. Silakan kembali ke sini, tambahkan peristiwa, pixel, buka fitur, oke, lalu masukin URL-nya tadi yang produk facial wash. Oke, buka situs.
Oh, Mas ini apa? ada pemblokir pop-ups. Pemblokir pop-ups ya. Coba kita lacak itunya Bu. Mohon maaf, kita lacak ininya ya tadi. Coba halaman home kembali, Mbak. Dihapus saja sampai AHA itu. Ini. Iya. Sampai .com aja, sampai .com. Jadi yang mau kita lacak tadi kan halaman produk, tapi kita lacak dari halaman home ya. Mohon maaf. Buka situs, Pak. Bisa nggak? Sebentar ya, sampai dia berfungsi ya. Sampai dia keluar kayak tadi Bu, lacakan. Oh, ini itu untuk semua produk harus begini gitu Pak? Yang 3 produk tadi? Iya. Ya, kalau kita mau detail, tiga-tiganya bisa diginiin satu-satu ya. Satu-satu. Nah ini saya kasih satu contoh, nanti Ibu 2-3 bisa di rumah coba sendiri. Untuk merekam jika ada yang klik produk. Ya, jika ada yang klik produk, tujuannya itu. Dari sini kita nanti bisa tahu iklan kita itu orang cuman scroll doang, view doang, atau ada yang dibaca dia gitu loh. Ya. Kalau orang ngebaca produk, berarti kan ini kelihatannya agak serius nih orang kan, udah sampai ngebaca produk. Tapi kalau orang yang sekadar lewat, biasa scroll aja ke bawah, dia back view aja, dia nggak tekan tombol WA, dia nggak tekan produk, dia hanya baca sekilas ya, dia tutup. Nah itu nggak bisa ditembak dengan efektif kalau itu orang itu. Makanya orang yang winning campaign itu Bu, salah satunya adalah orang yang mendapatkan prospek yang bertindak seperti ini ya, spesifik. Ya, kita kan kalau cari pembeli, kalau punya usaha kan pengennya orang yang serius kan, bukan orang sekedar lewat gitu aja. Nah, kita agak rumit dikit memang di awal begini, sama dengan orang yang berhasil biasanya rumitnya begini di awal setting-settingnya. Di luar Tapi sana tujuannya sih berarti ya itu tadi untuk yang iklannya supaya efektif, nembak yang serius gitu ya Pak? Ya, gitu. Mungkin Ibu sudah mulai bisa nyimpulin sama teman-teman ya, mengapa orang rugi di pasang Facebook banyak. Itu kesimpulan saya secara umum karena orang tidak pernah atau belum melakukan persiapan matang belum pasang iklan. Benar nggak? Itu secara umum itu. Kenapa orang pasang iklan? Karena dia langsung pasang iklan, tembak-tembak, lalu habis 1 juta, habis 500.000, habis 2 juta. Waduh, ini nggak cocok saya di Facebook katanya. Waduh, ini rugi saya nggak cocok di Facebook katanya. Padahal dia nggak pegang data. Jadi kalau nggak pegang data nggak bisa ngambil kesimpulan kan. Nggak cocoknya di mana kan nggak tahu persentasenya yang datang berapa, yang klik tombol apa, kan nggak tahu kan akhirnya kan. Kalau belum laku ngomongnya belum cocok ya Pak. Belum cocok, kayak nggak cocok saya di Facebook nih. Bahkan dia bilang, Pak bisa ajarin Google Ads nggak? Saya kayaknya bagusnya di Google Ads nih kayak gitu. Ada yang coba-coba begitu ya. Padahal memang mungkin pembelajarannya belum tuntas atau prakteknya belum tuntas ya. Akhirnya kita belajarnya setengah-setengah. Nah, orang-orang yang berhasil kalau mau tahu, mereka ribetnya di awal begini, setting, tapi begitu iklan udah tayang, dia punya data kan. Nah, dia punya data, dia bisa tembak sana, tembak sini, tapi spesifik, tertarget. Kalau tertarget berarti uangnya yang dikeluarin kan nggak sia-sia. Gitu, makanya rugi itu bisa ditekan. Boncos bisa ditekan kalau kita sudah pakai strategi di awal. Oke, ini selanjutnya, tekan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Mulai. Nah, lacak URL. Sekarang URL ya, lacak URL sekarang. Jadi yang kita lacak tadi halaman home. Ya, terus di sini kita ganti URL-nya itu ganti dengan produk. Kan Ibu udah copy paste produk tadi ya. Ganti dengan produk. Hapus dulu ya Pak. Ya. Oh, nggak bisa diganti ya. Bisa diganti nggak? Coba ya. Oh, salah tadi linknya. Nggak Coba bisa, Pak. pilih URL setaranya, ganti URL setaranya dipilih, bisa nggak? Berisi. Coba berisi. Oh, dia
Mohon maaf nih, benar nih dia nggak bisa diganti, harus di halaman yang tadi yang kita analisa yang error tadi. Coba yang ini diklik lagi, diganti bisa nggak? Nggak bisa diganti ya? Oh, bisa. Bisa diganti? Bisa. Coba itu diganti coba. Diganti. Emang yang pertama tadi nggak bisa diganti, Bu? Yang pertama nggak bisa. Oh ya, coba ini diganti. Coba dulu ya, yang ini, ya. yang setara. Nah, coba setara bisa nggak diganti? Dia nggak mau. Oke, udah yang satu lagi yang berisi berarti. Diganti ke URL Ibu tadi. Yang ada AHA itu fasilnya. Iya, ada AHA itu. Paste aja, paste. Ini tapi tanda merah. Teks harus cocok dengan ini. Oh, berarti yang dilacak dia langsung ke halaman tadi. Ini enggak ini ya. Apa teks harus cocok dengan sebagian dari ini? Oke. Kalau nggak cocok berarti harus yang produk ini yang dilacak berarti halaman ini ya. Nggak bisa konflik. Jadi dia hanya bisa ngelacak ini doang ya. Halaman home ini, tapi kita tombolnya itu harus tombol yang satu lagi berarti yang dilacak ya. Atau ke bawah deh, maaf. Ini batal dulu. Coba lacak tombol. Nah, dia bisa ngelacak ke bawahnya nggak? Ibu scroll ke bawah kanan, yang tulisan info selengkapnya dia bisa ngelacak nggak? Info selengkapnya. Terus ke bawah yang ada tulisan info ya, info selengkapnya. Terus? Ini. Nah, coba diklik, bisa nggak? Nggak juga ya. Berarti memang harus di halaman produknya yang kita lacaknya. Dia tidak mau di sini ditekan, karena itu tulisannya juga kelihatannya tombolnya udah, kayaknya itu kita tulis manual ya. Dia nggak bisa ngelacak tombol di situ. Nggak bisa diklik, Bu? Nggak bisa, Pak. Oke. Berarti ini kita silang dulu, teman-teman. Kita harus yang tadi, yang error tadi ya. Saya pikir yang error gara-gara nggak mau dibuka. Coba disilang dulu. Kita kembali yang error tadi berarti. Selesaikan penyiapan. Di atas ya. Oke, selesai. Ya lewati aja nggak apa, lewati. Ya. Lewati terus, nah kita kasih link Ibu, link produk tadi coba, AHA tadi, copy paste. Tadi kan error, saya pikir dia nolak. Coba sekali lagi link produknya. Paste. Ya. Nah, coba ini yang kita lacak ya. Oh, enggak dia. Oke, sebentar dia proses ya. Loading nggak, Bu? Loading, Pak. Oke. Apa tuh? Ini dia tidak terdeteksi. Tadi makanya kadang-kadang yang ini yang saya bolak-balik yang agak ini. Dia ini nggak bisa baca dia, padahal tadi kita udah pasang. Buka situs web ya. Silang lagi, coba silang. Silang yang warna merahnya di sana, pixel tidak terdeteksi. Nah, itu silang. Nah. Ya, buka lagi coba. Buka situs web. Dia nggak bisa baca pixel ya. Padahal tadi kan udah ada pixel di depan nih. Mestinya di sini bisa, kalau nggak error ya, di sini keluar misalnya ininya lacak URL, tombol tadi tuh, apa tombol lacak URL. Kalau nggak ada error pixelnya tadi.
Sudah loading, Pak? Masih udah beres loading? Udah. Ada tulisan merah nggak di itu pelacakan tadi? Pelacakan sini. Di halaman itu ya, merah nggak? Ini. Suka merah ya. Nanti dilakukan lagi ya, kayaknya jaringan atau apa ya. Ini caranya begini Bu. Jadi halaman ini yang kita lacak. Lalu nanti keluar tombol, tapi pilihnya bukan tombol itu, tapi lacak URL ya. Tombol lacak URL, bukan tombol lacak tombol ya, tapi lacak URL. Lacak Kalau URL. yang lacak tombolnya yang sebelah kiri kan sudah ya Pak ya? Sebelah kiri sudah. Belum. Ya, sebelah kanan yang belum. Ya. Yang kita lacak sebenarnya halaman ini, jadi bukan halaman home, karena dia kan akan membuka halaman ini kan. Kalau orang membuka halaman ini ditandai sebagai apa? Sebagai pilih produk nanti kita tandainya ya, atau disebutnya bahasa Inggrisnya itu wishlist ya, wishlist bahasa Inggrisnya di situ nanti pilihannya ya. Jadi orang-orang teman-teman kalau ada yang sudah bisa informasikan aja ke grup, biar berarti kan kalau teman-teman ada yang bisa berarti di sayanya atau di jaringannya yang bermasalah gitu. Ini dia nggak bisa baca pixel, nggak tahu jaringan atau nggak tahu Facebooknya lagi ada gangguan ya. Biasanya kalau normal nih kebaca, kayak tadi kan kebaca itu, yang mestinya kebaca. Teman-teman ada yang lagi praktek nggak ini? Pak Rauf atau siapa? Ada yang lagi praktek nggak untuk masukin pixel atau masih nonton dulu? Nonton dulu Pak, tadi dulu, ya? Ikutin cuma ketinggalan. Oke, kalau teman-teman nonton, nanti praktiknya tolong kabari di grup ya, karena apakah ini jaringannya memang lagi kendala, nggak bisa kebuka. Halaman home bisa, tapi halaman produk yang nggak bisa ya. Kayaknya dia nggak bisa baca pixel karena lagi ada gangguan. Ya. Dia suruh periksa apakah URL Anda yang Anda masukkan sudah benar, atau gunakan uji peristiwa. Nah, coba Ibu gunakan nih teman-teman, kita tes ya. Di situ ada tulisan warna hijau tuh Bu. Uji peristiwa, lihat nggak? Periksa apakah di bawahnya yang warna merah, pixel tidak terdeteksi di situs web. Periksa apakah URL yang Anda masukkan sudah benar. Gunakan ya. Coba kita uji. Kalau diuji bisa kebuka, berarti masalahnya di jaringan. Ya, coba kita lihat. Diuji dulu dari Facebook, ada tombol alat ujinya. Apakah pixelnya udah kebaca atau belum? Nah, kita uji ya. Uji peristiwa. Sudah terbuka, Pak. Ya. Itu ada tulisan uji peristiwa di sebelah sinopsis, Bu. Uji peristiwa. Nah, itu. Oke, ke bawah lagi. Ada masukin website Ibu, masukin website tuh. Uji peristiwa browser. Uji peristiwa browser. Nah, buka situs web. Bisa nggak dia buka? Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita kembali ke halaman yang uji peristiwa tadi. Dia bisa buka. Ya, halaman uji peristiwa tadi, Bu, yang Facebook. Uji peristiwa. Bukan yang satu lagi, sebelahnya. Bukan yang sebelahnya yang uji peristiwa. Ini kan pixel. Yang itu, Bu. Jendela kedua. Jendela kedua. Ini silang. Silang aja. Jendela Ibu yang kedua. Nah, itu.
Ini. Ya, ya. Nah, itu dia ada tulisan tuh, page view diproses, ya. Tuh ada tulisan menerima aktivitas, berarti berhasil, Bu. Uji peristiwa Anda menerima aktivitas, Yang ini. ada kan? Nah, itu tes. Iya. Nah, teman-teman, ini perhatikan, kalau kita uji peristiwa ini berhasil, berarti masalahnya bukan di web Ibu, ya. Masalahnya adalah di jaringan kita atau jaringan Facebook, ya. Oh. Berarti dicoba lagi nanti. Ini berarti dia sudah menerima aktivitas, page view diproses. Itu artinya apa? Kunjungannya Ibu sedang diproses, ada yang berkunjung, ya. Nanti akan dapat laporan page view Ibu berapa yang kunjungi. Misalnya nih, teman-teman, kita kunjungi nih website Ibu ya, bareng-bareng ya. Coba Pak Rauf ya teman-teman buka website Ibu istanakosmetik.com ya. Ya. Nanti kita bisa di page view-nya bisa kedetek berapa orang ya. Coba buka istanakosmetik.com dari handphone masing-masing teman-teman. istanakosmetik.com. istanakosmetik.com. Nah, enter ya. Kalau lagi bagus, laporannya langsung dapat, Bu. Berapa orang yang berkunjung langsung dapat. Yang page view ya, langsung dapat. Kalau jaringan lagi bagus nih. Saya buka ya. Teman-teman buka juga istanakosmetik.com dari handphone aja ya, dicoba. Bu Is juga bisa buka sendiri di handphone. Jadi teman-teman nanti di rumah mau nyoba sendiri juga nggak apa-apa. Ketika mau ngetes ini sudah ada berapa kunjungan sih? Nah, kita coba sendiri aja dari handphone kita. Lalu kita refresh nanti. Nah, saya udah kebuka ya. Mungkin ada lagi yang sudah kebuka. Silakan. Nah, Bu Is kita cek sekarang. Pak Rauf sudah kebuka, Pak? Atau teman-teman? istanakosmetik.com tolong dibuka. Nah, sekarang Bu Is cek di bagian peristiwa tadi udah kedetek belum berapa orang yang sudah buka website Ibu? Di sini. View-nya. Ya, di bagian kedua itu ya, oke. Di jendela kedua ya. Ini jendela keberapa nih? Pertama, silang aja. Jendela kedua. Ini jendela kedua. Yang kedua Ibu. Nah, itu yang kedua. Ini. Ya. Nah, sekarang ini di refresh saja. Nah, itu ada lagi tuh yang masuk tuh, ketahuan ya. Ada yang masuk ya. Diproses kan ada yang masuk kan? Iya, berarti. Ketahuan kan ada yang masuk kan? Saya nih mungkin. Satu lagi siapa nanti kan? Saya udah masuk. Nah, coba Ibu refresh deh. Jendela ini kan bisa di refresh tuh yang tanda puter. Tanda puter. Nah, itu di refresh berapa orang udah masuk coba. Ini yang digital marketing yang sebenarnya di Facebook begini teman-teman. Orang-orang yang berhasil sebenarnya dia membaca data. Jadi saya benar-benar mewanti-wanti teman-teman kalau mau berhasil di Facebook, IG harus bisa membaca data. Setidaknya setting-settingan ini teman-teman kuasai dulu ya supaya nanti ketika mau lanjut tidak iklannya lanjut atau tidak itu kita sudah lihat data dulu. Bagus nggak sih datanya? Ya. Kalau bagus kita lanjut. Kalau enggak kita perbaiki ya, iklannya. Pak, berarti nanti kalau Kinan punya beberapa produk, ini kan baru 3, kalau misalnya sampai 10 produk, semua begini kan ya Pak ya? Iya betul, bisa dibuat pixel satu-satu. Sekarang kan baru buat pixel tombol WA ya kan? Ya. Nah nanti kalau udah produk pertama berhasil, produk kedua, ketiga berhasil, Ibu tambah terus sampai produknya 10 nggak apa-apa, lacak satu-satu. Ya. Supaya kita nanti bisa nembak orang lebih spesifik kalau dia mau produk yang mana yang cocoknya gitu. Yang berarti paling yang bagus kontak sama yang URL itu ya Pak ya, 2 ya? Cuman 2 aja pelacakannya, yang kotak tombol sama yang URL itu aja 2 pelacakan. Dia kalau orang cuman baca itu dianggapnya page view Bu tadi laporan itu page view. Ya. Cuman baca aja itu page view. Tapi kalau orang tekan URL, tekan tombol, itu dilacak sama dia. Disitulah kita akan nanti iklan konversi dipasang. Pernah dengar kan iklan konversi? Iya. Nah, iklan konversi itu salah satu datanya sumbernya dari sini. Dari sumber data ini. Jadi orang bisa pasang iklan konversi yang berhasil dari data. Kalau datanya bagus, dia bisa nembak orang. Ya. Sampai bahkan ada yang kalau websitenya ada keranjang belanja, mungkin Ibu pernah lihat kan website ada keranjang belanja, tombol order, check out gitu kan, sampai keluar nomor rekening. Ya, nomor rekening. Nah, ada pelacakan untuk melacak orang yang belum transfer walaupun sudah keluar nomor rekening. Dia sudah order keluar nomor rekening, itu namanya tombol check out akhir ya, check out akhir. Lalu orangnya belum transfer. Nah, bagi pengiklan itu dilacak dan dipasang iklan nembak hanya orang-orang yang sudah ngisi biodata sampai selesai.
sampai keluar rekening. Ditembaklah orang itu gitu. Untuk ngingatin, halo, Anda sudah belanja ya, dia melakukan order di website kami, silakan lanjutkan dengan konfirmasi transfer gitu. Jadi iklannya spesifik untuk orang-orang yang itu aja di Google, di Facebook, sama IG. Itu pack view-nya udah ada berapa tuh? 4, Bu. Itu dihubungi, diproses. Wah, hubungi juga diproses, Bu. Ada yang tekan hubungi. Siapa yang tekan hubungi itu? Saya, Pak. Oh iya, Pak. Ketahuan kan? Ada 4 berarti ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi kita bisa baca laporan kalau ada tindakan orang di website kita. Karena kita sudah pasang pixel. Ya. Pertama pixel pack view yang melacak kunjungan, view, baca-baca aja. Terus kedua pixel yang untuk hubungi, ya pixel hubungi. Nah, yang jadi tugas Ibu nih kalau jaringan bagus nanti pixel untuk melacak URL ya teman-teman, URL produk. Jadi yang dilacak tadi bukan halaman home tapi halaman URL yang kita uji peristiwa, ya. Bukan uji peristiwa, yang kita apa terminalnya ke bawah ada tombolnya itu ya di bagian. URL tuh berarti yang produk-produk itu ya Pak, yang belakangnya. Iya. Facial, day cream, betul. serum gitu. Iya, satu-satu. Ya. Ya. Jadi adanya di menu mana tuh? Di menu sinopsis kalau nggak salah Bu ya. Dia adanya di sebelah sinopsis. Jadi buka sinopsis, di bawah sinopsis dia ada nanti. Ya. Kalau ini kan kita uji peristiwa. Oke, selesai ya. Untuk pixel website, diharapkan teman-teman nanti bisa praktekkan ulang di rumah untuk ini. Nah, kita sekarang mau ngasih tahu cara isi saldo supaya minggu depan teman-teman kalau udah siap kita bisa mulai belajar masang iklan dari kecil-kecilan dulu ya, dari 25.000 dulu. Nah, saya lanjutin ke saldo. Bagi teman-teman yang sudah biasa itu langsung ke billing. Tapi yang belum itu di garis 3 titik 3 tuh garis 3 Ibu ada nanti billing. Nah itu di situ ada billing, tagihan atau billingnya, tagihan atau billing, tagihan atau billing. Apa ada nggak? Tagihan. Pernah lihat? Iya, biasanya di bawah atau di atas. Kadang-kadang di bawah, kadang di atas. Bawah lagi. Sudah mentok. Udah mentok ya? Saya pernah lihat. Iya, biasanya ada kan langsung di sini. Tagihan atau billing ya. Oke, kalau nggak ada coba di. Kayaknya di sini deh Pak. Coba itu digambar ya. Di pengaturan bisnis kali. Bukan ya. Titik 3. Garis 3 ya, garis 3. Ya. Di bagian pengaturan bisnis coba dulu, pengaturan bisnis. Pengaturan bisnis, coba. Pengaturan bisnis. Ya, coba. Itu. Ada di situ nggak? Dia kadang-kadang gini, menu di Facebook tuh suka berubah-ubah. Jadi kadang sebagai pengajar ya saya sendiri cukup bingung juga ya kalau ngajar ke murid ya kemarin begini kok enggak gitu. Betul, Pak. Berubah-ubah ya, namanya mereka kreasi kan, mereka punya tim kreasi. Jadi setiap jangka waktu tertentu mereka ada kreasi gitu ya, menunya dirubah posisinya. Yang bingung juga pengajar karena nanti ditunjukin jadi nggak ada kayak gini kan. Jadi sering tuh Pak Bu ya, jadi saya selama 10 tahun ngajar ini lebih enak pakai video karena saya nggak harus ngerubah cepat ya. Kalau video kan bisa direkam. Kalau e-book yang agak lama tuh di e-book. Jadi saya agak susah ngebuat e-book sekarang gara-gara perubahannya begitu cepat kalau di Facebook sama Google ini. Oke, di sini cari di menu billing ada nggak? Di bisnis, terus di bawah billing, pedoman penyiapan, metode pembayaran. Nah itu ada tuh metode pembayaran ya. Metode pembayaran. Berarti di pengaturan bisnis sekarang dia. Ya. Di pengaturan bisnis. Jadi kalau teman-teman tadi garis 3 nggak dapat, cari pengaturan bisnis ya, metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ada 2, ada yang transfer ya, transfer beda bank. Jadi teman-teman transfernya manual ya. Tambahkan metode pembayaran. Transfernya manual ya, lewat mobile banking bisa, ATM bisa. Ya, misalnya kita mau store 25.000 kali 10 hari, 250.000 ya. Lanjutnya Pak. Ya, lanjutkan. Bisa juga kita bayar pakai kartu debit. Misalnya yang punya kartu debit Genius,
Nah, bayar pakai kartu debit Genius. Nah, ini kalau metode pembayarannya pakai kartu nih. Ini Ibu punya kartu Genius nggak? Genius ada, Pak. Oke. Dolarnya ganti rupiah. Ini teman-teman pembayarannya pakai kartu ya, kartu Genius. Indonesia coba. Rupiah ya, rupiah. Rupiah. Gimana kalau teman-teman belum punya kartu Genius? Saya saranin teman-teman buat gratis saja lewat genius.com secara online. Jadi kalau mau serius pasang iklan, kita jangka panjang buat pakai kartu, lebih aman ya. Artinya kartu ini hanya khusus buat iklan, jadi kita nggak pakai rekening ATM atau rekening kita yang biasa dipakai. Walaupun yang pakai ATM kita juga bisa satu dua kadang Mandiri, BCA itu bisa kadang-kadang yang ada logo Visa Mastercard-nya. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, ini nomor kartu dan segala macam, silakan isi nomor, nama. Ibu di stop dulu, ini share-nya, nanti setelah selesai baru kasih ke saya, karena ada kode-kodenya ya. Iya, Jadi, stop dulu share-nya, isi, setelah itu baru nanti kasih kabar. Oke. Ya, isi dulu, nanti simpan habis itu ya. Iya, Pak. Nomor kartu ada data-data, disimpan sama Bu Is. Nah, bagi teman-teman yang belum punya kartu Genius dan pengen daftar gratis, nanti prosesnya lewat video call. Jadi kalau mau untuk jangka panjang bisnis kita di online tanpa transfer ya, tapi pakai kartu, itu daftar gratis di genius.com. Buka websitenya genius.com, tulisannya pakai J ya. Saya ketik di chat genius.com, daftar gratis saja. Ya, genius.com. Saya ketik tuh di chat tuh. Ya, genius.com. Pakai J biasa ya. Nanti ikuti petunjuk, di situ ada petunjuk cara daftar gratis untuk dapatin kartu debit. Nah, prosesnya lewat video call sama lewat email verifikasinya ya. Prosesnya kira-kira seminggu setelah jadi, nanti kartu dikirim ke kamar rumah kita. Ya, setelah dikirim ke rumah, kita mau aktivasi ya, setor aja isi saldo kita. Ya, kita isi saldo aja di kartu itu buat pasang iklan. Jadi ngisi saldonya di kartu Genius. Nanti dipotong di Facebook di kartu Geniusnya. Ya, untuk memudahkan. Jadi kita nggak perlu transfer manual. Nah, bagi teman-teman yang belum siap buat kartu Genius, belum siap prosesnya, misalnya, saya belum siap nih Pak, transfer manualnya nggak apa-apa. Nanti pilih fiturnya yang rekening billingnya bukan billing yang kartu ya, berarti billingnya kartu transfer manual cari, yang transfer manual. Oke. Ada di sini yang punya kartu Genius selain Bu Is, ya. Kemarin Pak Abdul Basit udah punya ya. Pak Junet, Pak Muin udah punya kartu Genius nggak? Belum, Pak. Baru dengar, Pak. Baru dengar? Belum. Oke. Kalau baru dengar, teman-teman, ini sudah terkenal ya di online. Jadi teman-teman silakan dibuka genius.com. Ini sudah terkenal di online sejak 2 tahun yang lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini peluncuran oleh Genius itu mempermudah orang belanja online sampai ke luar negeri atau transaksi online sampai ke luar negeri. Saya terus terang waktu belum ada Genius, saya masih pakai kartu kredit yang itu mau saya tutup sebenarnya karena ada bunga segala macamnya, ada riba di sana. Saya mau tutup susah banget karena saya harus bayar tagihan, misalnya software saya yang di luar negeri saya sewa, atau saya beli panduan luar negeri kan. Kalau pakai kartu kredit ada potongan atau ada biaya ya untuk bunganya. Jadi saya sudah tutup kartu kreditnya. Ya, beberapa kartu kredit saya sudah tutup, waktu itu punya 3 atau 4. Semuanya saya tutup, tinggal 1 untuk transaksi aja. Nah, ketika mau nutup yang 1 tuh susah banget karena nggak ada penggantinya. Nah, ketika ada genius.com ini, saya coba tes, ya saya tes untuk pembayaran online, baik yang dalam atau luar negeri, berhasil. Nah, karena berhasil itu saya tutup kartu kredit saya yang terakhir, ya saya tutup. Sekarang nggak ada kartu kredit lagi, semua pakai kartu debit kalau belanja atau kalau transaksi untuk bayar-bayar sewa software dan segala macam. Ini mudah dan daftarnya itu gratis, tapi paling kita isi saldo ya untuk bisa aktivasi untuk pasang iklan juga, isi saldo di situ. Jadi kalau mau pasang iklan aja isi saldo, kalau nggak usah diisi saldonya, nggak apa-apa. Nah, ini udah terkenal di dunia online, di pemain online ya, kartu Genius. Nah, bagi belum siap, saya bilang cari ya fitur transfer manual nanti di bagian billing. Ya, cari ya fitur manual.
transfer manual, nanti keluar rekening Facebook. Rekeningnya 16 digit kalau nggak salah ya. 16 digit, rekening Bank Permata. Biasanya dia pakai Bank Permata. Atau sekarang ada yang terbaru kalau nggak salah Bank Mandiri. Dia pakai juga itu. Ya. Dia pakai 2 bank misalnya kalau yang transfer manual. Itu tanpa kartu debit. Ya, kemarin ada yang bertanya, ya Pak, gimana mau isi saldo? Saya belum punya saldo. Nah, ini cara isi saldonya begitu ya. Ada yang pakai kartu debit, ada yang transfer manual. Silakan pilih yang siap teman-teman. Ya. Ada pertanyaan di sini? Bu sudah berhasil disimpan? Pak David. Ya, silakan. Sambil menunggu Bu Is. Ya. Ini kan idealnya kan kita kalau pasang iklan di Facebook kan seperti ini ya. Ya. Sampai pasang pixel, sampai ngelacak mengetahui berapa orang yang ketekan tombol WhatsApp, berapa orang yang kemudian lihat produk kita masing-masing gitu. Iya. Nah ini kan harus di setup tadi di plugin-nya ya gitu ya. Ya, di plugin-nya. Deploy pixel. Your pixel site. Nah kalau iya, misalnya saya ngajar nih, saya kebetulan kan baru belajar ilmu digital marketing di sini. Ya. Tapi so tahu gitu mau ngajar mahasiswa. Gitu. Ya. Kemarin saya ngajar riset Facebook. Ya. Dan sudah sampai seperti proses kita yang terakhir kemarin. Iya. Terus anak-anak bilang, Pak, pasang iklannya gimana? Oh, pasang iklannya nanti deh. Karena waktunya sudah habis. Saya bilang gitu. Saya nggak tahu gitu. Yeah. Tapi ngelihat ribet begini, bingung juga ini gimana nih gitu. Oh gini. Maksudnya tanpa kita pakai plugin itu bisa langsung metode pembayaran. Bisa. Saya. Enggak, teman-teman itu peserta punya website atau enggak? Karena Facebook ini kan bisa pakai website, bisa tidak? Ada websitenya enggak mereka? Ada yang punya website, ada yang enggak. Kalau yang enggak punya website, enggak usah pasang pixel, karena enggak bisa dipasang kan? Kalau enggak punya website. Tapi kalau yang punya website, pasang aja plugin yang tadi Pak, plugin pixel dasar aja. Pixel dasar. Oh gitu ya? Enggak usah sampai pelacakan, enggak usah sampai pelacakan, yang pixel dasar aja. Karena kan masih ilmu dasar mereka. Sebenarnya nih saya kasih teman-teman ini bukan nggak wajib Pak Abdul Rauf kasih ke muridnya, karena ilmu pixel kejadian ini adalah ilmu tingkat menengah atas. Menengah. Jadi untuk orang-orang yang dasar sebenarnya dia cukup tahu pixel dasar aja, yang sampai pasang plugin itu Pak. Your pixel site, masukin ke situ udah, berarti di situ. Itu aja. Sama tadi satu lagi verifikasi domain. Ingat nggak verifikasi domain? Nah itu aja udah, nggak usah ke pixel kejadian. Nah, pixel kejadian ini bagi kita nih, bagi Bapak atau teman-teman yang belajar, ini kan sebenarnya materi Bapak Ibu kan bukan hanya sampai dasar, minimal sampai menengah kan. Nah, kalau sampai menengah, wajib tahu pixel ini sampai kejadiannya. Itu Pak Rauf. Saya juga ngajar murid bertingkat-tingkat, Pak. Ada murid yang dikasih tahu sampai ke level ini, pixel kejadian, ada yang nggak saya kasih tahu. Nah, untuk Bapak juga gitu kasusnya. Kalau muridnya masih belum pengetahuannya belum sampai menengah, belum sampai praktek ya. Itu cukup sampai pixel dasar aja udah ya. Dasar udah cukup. Itu jaga-jaga aja kalau nanti mau pasang pixel kejadian ya udah ada pixel dasar gitu. Kalau nanti Bapak dapat ilmu lebih lanjut dan mereka juga sudah paham tentang iklan dasar, pixel dasar itu baru diajarin pixel kejadian belakangan nggak apa-apa. Oke. Nah ya, jadi saya juga kejadian seperti ini udah sering murid-murid yang nggak siap saya kasih ilmu pixel menengah, pixel kejadian nggak saya kasih tahu, cukup pixel dasar. Bahkan ada murid yang nggak saya kasih tahu pixel Pak, karena nggak siap kelihatannya, nggak siap mereka untuk menerima pixel itu. Ya. Terutama bagi peserta yang nggak punya website. Jadi Facebook ini kan bisa pakai website bisa tidak. Bagi yang tidak punya website, kita pasangnya kemana? Ada iklan tombol WA. Nanti di Facebook ada iklan tombol WA, ada iklan Messenger Pak, iklan Messenger yang ke Instagram atau ke Facebook. Nah mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu semua, minggu depan saya akan ajarkan mungkin pertama tuh iklan yang mengarahkan ke Messenger atau ke WA untuk nyari respon dulu. Kenapa? Karena kalau ke web kan kemarin tadi saya bilang landing page itu kan mau saya sempurnain pertama ya, mau disempurnain, mau agak panjang, ada testimoni segala macam. Ya, jadi teman-teman nanti bisa update landing page-nya lebih panjang. Yang kedua untuk mempermudah pemahaman, minggu depan kita pasang iklan yang tembak ke WA atau ke Messenger, Facebook atau IG.
Ya, tanpa website dulu. Tapi website udah kita siapin nih kalau nanti jaga-jaga ya. Nah, mungkin minggu depan Pak bisa dapat ilmu untuk pasang Baik, Pak website, David. pasang iklan ya. Kalau mau lihat-lihat video rekaman yang lalu ada Pak, angkatan lalu. Bapak angkatan udah tahu belum video angkatan sebelumnya? Belum tahu ya? Belum. Nah, nanti japri saja. Kalau Bapak mau pasang iklan misalnya sebelum minggu depan ke murid, ikutin aja video rekaman. Ada video rekaman tuh ada 5 video rekaman Facebook dari dasar, dari awal sampai akhir, sampai iklan tayang ya. Yang tanpa website juga ada. Mau Pak. Ya. Oke. Nanti japri aja Pak, nanti saya kasih videonya. Baik. Jadi Bapak Terima tonton kasih. video itu tanpa harus pasang pixel yang kejadian. Ya. Baik. Jadi bisa diajari ke murid dengan ada nonton video rekaman itu dan studi kasus. Ada studi kasus kayak begini juga ya. Karena Oke. kita materi Facebooknya sudah direkam juga sebelumnya Pak ya. Baik. Ya. Di japri saya nanti Pak, jangan lupa. Baik, Pak. Ya, oke. Silakan Bu Makasih. Wis. Apa Bu Wis? Iya Ada- Pak. Udah Ini kok selesai? masih Hah? udah centang hijau semua, tapi di situnya ada peringatan. Ini Pak, Apa peringatannya? katanya apa ya ini? Bentar. Lagi diulang. Bahasa Inggris. Iya. Ini ya, kalau CVV itu diisi apa ya Pak? Oh, CPP itu 3 angka di belakang kartu Ibu, 3 angka. Oh, 3 angka coba, 3 angka terakhir di belakang kartu ada kan? Di belakang kartu. info pembayaran tidak valid. Masukkan kode keamanan yang valid dan tanggal kadaluarsa. Oh iya, tanggal kadaluarsa juga masukin di bagian depan kartu. Sudah. Tanggal kadaluarsa. Bulan dan tahun. Sudah Pak. Udah ya? Sudah. Udah, coba. Ya, tapi masih tetap seperti ini. Berhasil? Share ya Pak. Berhasil Bu? Share belum. Minta share aja Pak. Oh, coba di share. Ya. Udah share Bu? Udah share Bu? Ya sudah Pak, tapi kok nggak bisa keluar. Nggak keluar ya? Ya. Nah. Ini Pak. Ya, oke. Keluar. Lagi loading. Ya, info pembayaran tidak valid. Ini sudah benar. Masukkan kode keamanan valid dan tanggal kadaluarsa yang Ini sudah. 2004 9. Ya. Centang. Indomaret tidak valid. Oh, nama di kartu Uwis Tismawati benar? Betul. Udah centang hijau semua. Oh, masukkan kode keamanan yang valid dan tanggal kadaluarsa 924. Itu tanggal tuh bulan dan tahun ya? Iya. 924. Tahun 24. Iya. Atau pakai ini. Enggak, benar itu. Benar. Kode keamanan yang valid. Garis miringnya nggak itu bulan tanggal? Nggak ada ya? Kode hijau ya. Garis miring. Sesuai dengan yang di kartu aja, Bu. Kayak gitu garis miringnya. Oh enggak, ada garis miringnya Pak? Enggak ada. Ada. Ya udah, ikutin aja. Iya, tapi enggak ini. Enggak mau lanjut ya. Nah. Simpan tuh, Pak. Oh. Ini sebenarnya udah centang, berarti ada masalah di ininya nih. Di Facebooknya atau di kartu yang milik kode keamanan yang valid dan tanggal kadaluarsa. Kartu ini kode keamanan. Kodenya sudah ya. Udah centang semua. Kalau dia nggak valid ya berarti merah, tapi ini kayak centang.
Namanya Ismalawati. Iya, betul, Pak. Coba silang lagi, kembali. Oh iya. Selanjutnya. Oke. Sekali lagi ya, kalau nggak berhasil mungkin jaringan berarti Ibu ya. Nanti coba lagi nanti. Sekali lagi. Kalau nggak berhasil berarti jaringan. Jadi untuk kemudahan kartu ya teman-teman ya. Kalau transfer dia nanti nomor rekening Facebook yang keluar ya. Mungkin transfer. Oke, berarti jaringan Bu, dicoba lagi ya. Oke, Ibu Pak. sambil cek juga nanti di Genius Ibu ada warning nggak? Ibu kan bisa login kan ke Genius Ibu di aplikasi. Iya. Nah, Ibu sambil cek juga nanti malam apakah ada warning nggak seperti ini ya. Ya, oke. Masalah kartu ya, itu takutnya ada masalah warning di kartu ya. Itu Oke, dulu Pak. teman-teman ya. Ya. Nanti komunikasi di foto Bu ya di grup ya. Gimana Ya, hasilnya Pak. nanti ya. Terima Ya. kasih teman-teman udah azan ya. Saya ucapkan terima kasih yang udah nonton, yang akan praktek nanti di rumah. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan di rumah ya. Yang minggu depan kita sudah mulai pasang iklan untuk copywriting-nya ya. Kita pakai copywriting yang kemarin saya kirim e-book-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, tutup ya. Saya izin tutup ya. Salam. Ya.